Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa, yes, yes, yes. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, bahkan kita mau bertemu dengan Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari siapkan dirimu untuk beribadah
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa menikmati hari yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami semua akan beribadah. Mari Tuhan hadir dengan hati-hati kami masing-masing, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Berkati setiap hati kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita bersuka cita di dalam Tuhan yang mulia. Ya, kalau dipanggil mama atau papa, gimana jawabnya anak-anak? Gimana Miss Dwi jawabnya? Iya, 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 gitu ya. Kita naikkan pujian ini dengan dia panggil nama saya.
Miss Yuyun, Miss Ayu, Miss Erni, saya persilakan. Mari kita dengar firman Tuhan anak-anak. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mari Tuhan mempersiapkan hati dan kehidupan kami, sehingga firman yang kami dengar ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berkati anak-anak kami yang di rumah ya Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, dan biarlah mereka menjadi anak-anak pembawa terang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, kita akan belajar satu tema, yaitu tentang suatu tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagaimana kita melakukan tanggung jawab di dalam keluarga kita? Ya, kita akan melihat sedikit cerita atau kisah yang menceritakan tentang tanggung jawab. Silakan menyaksikan. Kakak, adik, sini nak. Kakak, adik, bangun. Ayo sini. Aku masih ngantuk kok, Mami. Aduh, anak-anak mami ini. Ayo. Bangun. Dengarin mami ya. Mami mau berikan tugas karena mami mau pergi. Mami mau pergi, ya. Dengarin mami. Mami mau kasih tugas untuk kalian supaya kalian lakukan di rumah dengan baik, ya. Kakak, dengarkan mami baik-baik. Mami akan berikan tugas. Kamu harus menyuci piring yang ada di dapur. Kecil itu. Waduh, kamu udah biasa. Adek, dengar baik-baik ya, Dek. Mami, sekarang ada tugasnya. Sapu lantainya supaya bersih anaknya. Kamu kan anak pintar, ya kan udah besar. Aku nggak suka yang nyapu-nyapu. Aku mau kerja kamar aja ya. Udah, intinya adek itu harus nyapu lantai supaya bersih, ya. Oke, sekarang mami akan melakukan tugasnya. Siap, bersalaman. Aku nggak mau. Tadi, mami menyuruhku mencuci piring ya. Tapi ngapain juga melakukan tugas itu? Ngapain, pokoknya udah bilang ke mami bahwa oke, beres akan dilakukan. Nanti aku akan menyuruh adek melakukan itu. Untuk apa aku lakukan itu? Gak usah aja deh. Wah, kita harus juga. Cuci piring loh. Kamu kerjain aja kerjaanmu. Tadi kan harusnya kita kerjain apa yang Mami suruh. Tadi kan kamu bilang gak kerjain. Aku sebenarnya nggak boleh bilang gitu tadi ya. Dan kan kakak, tolong cepetan, Mami sudah lagi pulang. Kerjain kamu aja kerjain sendiri. Baik. Seharusnya aku tadi bilang sama Mami, aku bisa ngerjain. Kan sudah selesai. Tapi Mama tidak melakukannya. Apa Kakak harus melakukannya? Tugas kakak juga, supaya nanti Mami pulang, Mami senang. Aku sudah melakukan, kakak juga sudah melakukan. Seperti itu? Iya. Kakak, Aku tidak mau melakukan tugas itu, adek. kakak. Aku aja deh. Gak apa-apa. Sekarang aku lakukan. Anak-anak, kisah yang tadi baru kita nonton bersama ada juga di dalam Alkitab yang diceritakan, yaitu di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-28 sampai 32. Itu kisah tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Nah, di dalam cerita ini bapaknya memberikan suatu tanggung jawab kepada si sulung dan si bungsu. Dia mempunyai dua anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Bapak ini mempunyai kebun anggur yang besar, dan bapaknya katakan, "Sulung, kamu pergi dan membantu bapak untuk memetik buah anggur.
Tapi apa yang dikatakan si sulung? Dia katakan, iya Pak, saya akan melakukannya. Tapi apa aplikasinya? Apa yang dia lakukan? Apakah dia mau melakukan beneran? Ternyata tidak. Dia tidak mau melakukannya. Dia malah tidur, ngapain aku pergi? Ya kan? Dia tidak mau melakukannya. Tetapi si bungsu, apa yang si bungsu lakukan? Si bungsu ketika bapaknya katakan, bungsu, ayo silakan bantu bapak untuk memetik buah anggur itu. Tapi apa yang bungsu lakukan? Tidak bapak, dia katakan tidak awalnya. Tapi setelah itu dia berpikir, dia berenung. Ternyata dia salah. Dia harus membantu bapaknya. Dia mengakui kesalahannya. Dan dia mau melakukan dan mau membantu bapaknya. Anak-anak, kita berada di posisi yang mana? Si sulung atau si bungsu? Atau seperti yang kisah yang kita sudah lihat bersama tadi, kita berada di sikap si kakak atau sikap si adik. Anak-anak, coba pikirkan baik-baik. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Si bungsu atau si sulung? Ayo kita bersama-sama kita melakukan, Tuhan mau kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan diberitakan, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya anak-anak, Tuhan mau melihat perbuatan kita, bukan melihat hanya perkataan kita, tapi Tuhan mau kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, seperti orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, mereka tahu segala sesuatu tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang berdosa yang mereka anggap berdosa, mereka mau melakukan firman Tuhan. Mereka menyadari ketika Yohanes Pembaptis melakukan baptisan dan Yohanes Pembaptis katakan bertobatlah. Mereka mau berbalik dan mau mengikuti ajaran yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu datangnya dari Tuhan. Anak-anak, mari kita belajar bertanggung jawab, bukan saja hanya melalui perkataan kita, tapi melalui perbuatan kita. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita melakukan kesalahan, mungkin hari ini kita berbuat salah kepada orang tua kita. Kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon ampun. Tidak ada yang tidak Tuhan ampuni. Kalau kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau benar-benar belajar akan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga kita maupun di luar, agar orang-orang melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Anak-anak, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita, ya. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar bersama-sama hari ini. Biarlah kami belajar untuk mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami belajar bertanggung jawab untuk apa yang kami sudah percayai. Kami percaya Tuhan terus memperlihatkan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Biarlah kami menjadi anak-anak pembawa terang yang Tuhan boleh pakai kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan merancang semua kehidupan kami sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.